Kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz saya punya uang 35 juta, 40 juta, saya umroh dulu atau saya buka usaha dulu? Maka jawabannya umroh dulu. Di Masjid Haram nanti sana berdoa, nangis sama Allah, ngerengek, minta supaya dikasih rezeki gitu kan. Beda kalau yang wajib ya, kayak bayar utang, ya harus bayar utang dulu karena umroh sunnah gitu kan. Tapi ini kalau kita bertemu antara buka usaha dengan umroh, maka umroh saja dulu gitu kan. Sudah umroh lagi, gak ada masalah. Dan tidak ada batas seseorang mengerjakan sebuah ibadah ya kalau memang saatnya secara syar'i boleh mengulanginya. Ya seperti misal dari umroh ke umroh, karena ada hadis Nabi SAW kan, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umroh ke umroh, antara Ramadan ke Ramadan, berarti ada pengulangan tapi dengan waktu yang ditentukan oleh syariat gitu kan. Pengampunan di antara keduanya selama ya dijauhi dosa-dosa besar. Maka umroh dikerjakan teman-teman sekalian ya. Saya pernah berbicara dengan salah satu jemaah saya yang umroh, kebetulan waktu itu, tapi ini bukan di bulan Ramadan memang. Saya cuma bicara tentang masalah fadilah, pahala yang didapatkan. Saya tanya, ini umrohnya Bapak bayar berapa? Dia bilang sekitar 35 juta. Baik, waktu itu bintang 5, ini sekitar 6-7 tahun yang lalu lah. Ini saya tanya, Bapak saya bilang besar nggak? Dia bilang sedang Ustaz. Memang dia orang mampu Masya Allah. Terus saya bilang, Bapak mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia tanya, loh emang bisa Ustaz? Saya bilang yang ada dalilnya saja. Baiklah, baik kita, Bapak sudah tahu belum hadis Nabi SAW yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain? Dia bilang iya, sudah tahu Ustaz. Baik, 100.000 ini kalau kita ambil misalnya sholat wajib saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan sehari cuma sekali. Anggaplah ini berarti sama dengan 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi jumlah hari satu tahun, 365 hari, itu akan keluar angka 274. Yang berarti 274 tahun gitu kan. Kita mendapatkan pahalanya. Jadi satu kali sholat di Mekah sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Baiklah, itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, ada hadis yang berbunyi sholat kalian di rumah kalian dengan di pasar kalian dan dibandingkan masjid kalian berjamaah, maka perbandingan 25 kali lipat. Ini kalau kita kali 25, keluar angka 6.500. 6.500 tahun. Saya bilang, Mbak, 6.500 tahun dibagi 35 juta. Kelihatan nggak 35 jutanya? Dia bilang, enggak Ustaz. Baik, itu baru satu sholat. Bagaimana yang lainnya? Dan kita sudah dengan 35 juta, 40 juta, 50 juta pun kita keluarkan sedekah. Plus di Ramadan paling afdal. Plus sudah masuk makan, transportasinya, segala macam hal hotelnya, sudah masuk semuanya. Dan yang luar biasa, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda tadi. Karena sholat di Masjid Haram besar sekali pahalanya. Masjid Nabawi juga begitu 1.000. Lalu kenapa tidak pergi? Saya tahu ada pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah sampai sekarang masih hidup dan masih, dia, saya dapat informasinya itu, kalau 1 bulan, dia 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, setiap bulan. Pasti umroh di akhir bulan, sama istrinya berdua, suami istri saja. Jadi 3 minggu di Indonesia, selesaikan pekerjaan semua, 1 minggu di Saudi. Tiap bulan umroh, nggak pernah berhenti rezekinya. Gitu ya. Apalagi umroh Ramadan ini sangat besar sekali ya pahalanya. Allahu a'lam.